salibkan dia, salibkan dia. Inilah teriakan dari bangsa yang menolak Allahnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan salah satu bagian yang menceritakan kisah perjalanan sebelum Tuhan Yesus menuju salib di Golgota. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 1-7 kita melihat Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Ini adalah adegan keempat yang dicatat oleh Yohanes setelah Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Bapak Ibu Saudara, secara hukum yang dipegang oleh pemerintahan pada waktu itu, Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan pada diri Yesus. Berkali-kali Pilatus mengatakan kepada orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Namun mereka tetap bersikeras agar Yesus dihukum. Meskipun Yesus tidak bersalah, tetapi demi memuaskan orang banyak itu, Pilatus membiarkan Yesus disesah. Dia dipukul, dia dihina oleh para prajurit Romawi. Yesus yang adalah orang Yahudi dipermalukan oleh orang-orang yang ia anggap sebagai orang kafir. Dengan kondisi yang sangat tidak layak, dengan kondisi bersimbah darah serta penuh luka, Yesus sang raja bermahkotakan duri. Dia berjubahkan kain ungu bekas. Dia dipertontonkan kepada orang banyak. Namun tetap tidak ada kesalahan apapun didapati pada dirinya. Orang banyak itu tetap tidak peduli, Bapak Ibu Saudara. Melihat Yesus, mereka justru berteriak semakin kuat, "Salibkan dia, salibkan dia." Bapak Ibu Saudara, bangsa ini menolak Yesus dengan alasan bahwa Yesus telah melanggar hukum. Bukan hukum yang dipegang oleh pemerintahan, namun hukum mereka. Hukum yang dimiliki oleh orang Yahudi. Bagi mereka, Yesus telah menghujat Allah. Sebab Yesus telah mengaku sebagai anak Allah. Dan satu-satunya hukum yang paling pantas bagi orang yang menghujat Allah hanyalah hukuman mati. Apapun yang terjadi, Yesus harus mati. Mereka bisa saja membunuh Yesus dengan rajaman batu sesuai dengan Taurat. Tetapi mereka tidak mau mengotori tangannya dan membiarkan perwira Romawi yang melakukan hukuman mati itu. Sehingga Yesus harus disalibkan. Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan hal ini, saya bertanya-tanya, apakah sungguh orang banyak itu tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias? Atau meskipun mereka sepertinya tahu karena telah melihat kuasa serta otoritas ilahi yang dimiliki Yesus, mereka tetap memilih untuk menolak Dia. Meskipun mereka melihat ada kuasa ilahi pada diri Yesus. Mereka menolak sang raja dengan cara membunuh raja itu. Bapak Ibu Saudara, meskipun kematian Yesus sudah berada dalam rancangan keselamatan yang Allah rencanakan bagi manusia, namun sungguh penolakan yang mereka lakukan adalah sebuah dosa yang besar. Bapak Ibu Saudara, 2 hari lagi kita akan masuk kepada Minggu Palem. Dan minggu depan kita akan masuk kepada momen Jumat Agung. Momen di mana kita melihat kasih Allah yang besar dinyatakan sehingga Tuhan Yesus menerima penolakan yang sangat hina dari manusia yang berdosa. Momen di mana kita melihat Dia menerima salib yang seharusnya kita terima dengan tujuan supaya setiap kita yang percaya kepadanya menerima anugerah keselamatan dari kematiannya. Bapak Ibu Saudara, kiranya di masa kita akan segera masuk kepada momen Jumat Agung, kita boleh kembali merenungkan apakah saya sungguh sudah menerima Dia sebagai Allah saya. Saya sungguh menerima Dia sebagai Allah yang menuntun hidup saya, Allah yang menegur saya, Allah yang mengasihi saya dan berkuasa atas segala aspek hidup saya. Ataukah masih ada penolakan atas berbagai bentuk otoritasnya dalam kehidupan saya? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, ketika kami melihat kembali betapa Yesus ditolak, betapa Dia dihina dan diancurkan, Tuhan, kami sungguh melihat satu kasih Tuhan yang begitu besar.
Tuhan, biarlah kami di dalam merenungkan hari ini, kami melihat kasih Tuhan yang besar dan kami mau menerima kasih itu. Kami tidak menolak Yesus sebagai Tuhan kami, tidak menolak otoritasnya atas segala aspek kehidupan kami. Ketika Dia menuntun kami, ketika Dia menegur kami, ketika Dia mengasihi kami dan merangkul kami, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan otoritas Tuhan Yesus dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.